Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo Fashionista, ketemu lagi dengan saya Markus Henry di Mix and Match. Kira-kira akan ngebahas apa kita di episode kali ini? Kita lihat tayangannya berikut ini. Fashionista, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan setelah bulan suci, umat muslim di dunia pun merayakan Hari Raya Lebaran. Tak hanya wanita, saat ini baju raya collections pria semakin berkembang. Tidak hanya baju koko dengan model yang itu-itu saja, ini model baju raya pria pun berkembang. Mulai dari desain dan warna. Bahkan ada juga beberapa busana pria yang penuh embroidery dan sentuhan wastra, tentunya membuat penampilan pria semakin fashionable tetapi tetap maskulin. Fashionista, berikut Mix and Match hadir dengan tema Busana Raya Collections. Let's find out. Nah Fashionista, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, koleksi menswear kali ini kita akan ngebahas tentang Raya Menswear. Dan saya sudah berada di butiknya Mas Kursian Karsai. Seperti apa koleksinya? Ikutin saya di Mix and Match. Ya, Fashionista, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Kursian di sini yang akan kita tanya-tanya sedikit tentang koleksinya ya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? Sibuk untuk persiapan koleksi Ramadan. Koleksi Ramadan ya. Iya. Kali ini kita akan ngebahas tentang sebenarnya ke Raya Menswear. Tapi sebelum ke situ, aku pengen ngulik sedikit nih tentang berita terbaru katanya setelah baru selesai mengadakan show di Kalimantan, show tunggal dengan tema Madre. Itu terinspirasi dari mana temanya? Dan kenapa ngambil tema Madre? Betul sekali, kemarin saya baru menyelesaikan fashion show di Amuntai ya, di Kalimantan Selatan. Kebetulan saat itu pas hari Ibu ya, tanggal 22 Desember. Jadi saya ambil koleksi itu dengan nama Madre. Madre itu saya ambil dari bahasa Itali, yang artinya ibu. Gitu. Nah kebetulan juga, bukan kebetulan juga sih, memang udah saya konsepkan dengan matang ya, karena memang koleksi Madre ini saya terinspirasi dari perempuan Batak ya, yang memang pekerja keras, gigih, nah seperti itu. Jadi bagi saya sosok ibu itu memang seperti itu. Itu pakai bahan apa? Untuk bahan sendiri itu pakai bahan organza dengan aplikasi bordir ya, kemudian juga ada bahan-bahan printing juga, bahan polos itu dengan motif yang sama sih. Apa yang membedakan Madre, koleksi Madre dengan koleksi-koleksi Mas Kursian sebelumnya? Ya, untuk perbedaannya hanya di motif aja ya, karena konsepnya masih sama. Namun di sini motif yang saya pakai adalah mengambil dari budaya Batak ya. Saya mengambil motif-motif dari ukiran rumah suku Batak. Jadi terinspirasi dari sana, diaplikasikan ke busana-busana yang tampil di Madre semua. Itu Iya, betul. bajunya sendiri, koleksinya untuk baju wanita muslim atau secara general? Ya, general sih untuk marketnya ya gitu. Karena saya juga nggak hanya baju muslim yang saya showkan, jadi di sini juga ada jaket juga, ada kemeja-kemeja casual juga. Terus kenapa di Kalimantan? Kenapa di Kalimantan? Nah ini nih pertanyaan menarik. Karena memang market saya mungkin lebih banyak di sana, lebih dominan di sana, dan saya juga perlu berinteraksi dengan loyal customer saya, dengan customer saya gitu kan, supaya lebih dekat lagi, supaya lebih akrab lagi gitu. Dan jadi untuk momen kita diskusi dengan mereka, apa sih yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya menunggu customer datang, tapi justru Mas Kursian menghampiri menghampiri para customer supaya lebih dekat lagi. Tapi ternyata Fashionista nggak hanya di Kalimantan aja, tapi di daerah-daerah lain juga di luar Jakarta sering banget bikin show ya? Ya, tergantung dari eventnya ya. Misal ada undangan dari satu event, saya usahakan untuk hadir. Dan ini memang lebih banyak di luar Jakarta, itu kenapa? Untuk pasarnya ya mungkin memang
dari kebutuhannya ya, mungkin dari culture-nya juga itu karena satu market itu memang apa namanya ditentukan dari tadi kebutuhan dan culture juga itu dan budaya apa namanya mungkin dari apa ya sisi kebutuhan iya betul gitu seperti itu. Keinginan dari customer, loyal customer. Iya. Jadi Mas Kursian sengaja mengeluarkan koleksi-koleksi yang memenuhi kebutuhan mereka ya. Betul. Pastinya. Dan inspirasinya untuk koleksi-koleksi dari Mas Kursian sendiri kebanyakan dari mana? Kalau yang sebelumnya kan yang Tarik Made kan khusus ya. Iya. Dia dari untuk Hari Ibu. Kalau koleksi yang biasanya tuh inspirasinya dari mana? Ya, untuk inspirasi sendiri memang saya fokus untuk menggali apa namanya motif-motif yang berbasis dari budaya Indonesia. Ya, sebelumnya juga saya udah mengangkat dari motif-motif batik seperti kawung, kemudian ada teruntum, lalu juga ada motif Sumba juga saya eksplor juga gitu. Dan mungkin selanjutnya akan seperti itu. Kalau Mas Kursian sendiri bikin baju tuh ngikutin tren atau justru menciptakan tren tersendiri dengan baju koleksi dari Mas Kursian? Kalau saya sih lebih apa sesuai kebutuhan aja, kebutuhan karena kalau tren belum tentu cocok dengan market saya, iya gitu. Atau kalau saya apa namanya sesuai kebutuhan mereka memang membutuhkan apa yang jadi cari custom made gitu ya. Kalau Iya, misalnya customer datang, saya pengen bikinin baju ini, jadi Mas Kursian bikinin seperti yang dia mau, tapi sesuai dengan stylenya Mas Kursian gitu. ada yang seperti itu, tapi juga memang saya kan ready to wear juga. Namun saya juga nggak apa 100% ngikutin tren. Cuman memang saya ngelihat juga sih tren pasar seperti apa lalu dari saya sendiri seperti apa gitu di mix aja gitu dan kebutuhan pasar seperti apa. Gitu. Dan menurut Mas Kursian di 2025 ini trennya seperti apa untuk busana wanita? Kalau bicara tren di Indonesia itu saya nggak bisa menyimpulkan apa namanya ya secara global ini harus seperti ini atau kita mengacu ke tren dunia gitu kan karena memang tadi lagi kebutuhannya berbeda-beda setiap wilayah. Jadi minta kayak gaya busana di Kalimantan itu beda dengan pulau di Sulawesi atau di Sumatera atau di Jawa. Jadi memang masing-masing keblok sendiri. Oh gitu ya. Iya, Jadi sesuai dengan daerah-daerahnya Iya, masing-masing. betul. Nah kalau misalnya DNA dari koleksi Mas Kursian seperti apa? Jadi orang begitu lihat baju, oh ini bikinan Mas Kursian, baik busana pria maupun busana wanitanya. Ya, kalau di DNA sendiri kan saya memang lebih mengutamakan motif-motif dari wastra ya itu yang saya angkat gitu dan untuk modelnya juga cenderung simple itu dan tidak banyak detail-detail yang berlebihan gitu. Embroidery-nya sendiri ada style khusus nggak di baju-bajunya Mas Kursian? Ya, untuk embroidery sendiri memang saya cenderung lebih memilih motif yang tidak terlalu tebal ya, tapi memang bisa terlihat ya walaupun sedikit, yang penting terlihat, yang penting eye catching gitu. Kalau sebelumnya kan Mas Kursian lebih, kalau dulu ya desainer tuh lebih memasarkan dengan face to face dengan customer, jadi bisa tahu kualitas pakaian seperti apa, terus harganya juga bisa ditentukan seperti apa. Sekarang kan banyak orang belanja di e-commerce dengan harga yang lebih miring, mungkin lebih banyak, tapi dengan model yang sama gitu. Menurut Mas Kursian gimana nih? Sementara kita harus mempertahankan kualitas dari koleksi kita. Itu gimana mensiasatinya? Saya sih melihat fenomena seperti itu hal biasa ya, karena memang apapun itu menjadi pilihan. Kita pilihan pasar sendiri mau yang murah, mau yang istilahnya jiplakan, mau yang original itu memang udah ada pasarnya masing-masing. Jadi kita harus confident aja dengan apa yang kita buat akan pasti akan ada marketnya dan mereka ada yang membutuhkannya gitu. Karena dalam bisnis ini adalah sama dengan solusi kan gitu. Yang mereka butuhkan apa ya kita kasih solusinya. Iya, kepercayaan diri pastinya ya Mas. Pasti udah ada loyal customer-nya, mereka kan balik lagi kalau misalnya puas dengan baju yang mereka kenakan ya. Betul. Untuk persiapan rayanya seperti apa? Nah, untuk persiapan raya ini saya udah menyiapkan koleksi-koleksi untuk yang daily juga ada, untuk yang menswear-nya juga ada, untuk yang formal juga ada. Sekarang fokus ke menswear nih, karena kan saya akan nanti coba baju-baju menswear ya. Koleksinya seperti apa? Nah, untuk menswear sendiri kan saya memang membuat koleksi ini tidak rutin tiap bulan ya, mungkin hanya untuk mendekati Ramadan aja, karena memang pasar-pasarnya lebih banyak di Ramadan ini gitu, dan untuk kebutuhan Idul Fitri sampai Idul Adha seperti itu. Nah, saya untuk membuat dua koleksi ini, satu yang formal dan satu yang lebih casual. Gitu. Ciri khasnya apa? Nah,
karena ini saya mengangkat tema dari motif Batak sendiri, jadi saya memang mengaplikasikan motif Batak ini dalam kemeja-kemeja. Itu ada yang di print juga sih, ada signature dari motif Kosen Karzai, ada yang motif dari Batak juga seperti itu. Oke, habis ini berarti kita akan lihat ya koleksi-koleksi Mas Kursian seperti apa. Karena saya pengen lihat koleksi pria kan biasanya gitu-gitu aja tuh baju untuk raya. Tapi pasti saya yakin Mas Kursian koleksi akan sedikit beda ya pasti ya. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Mix and Match. Nah, fashionista, sebelum kita masuk ke Raya Menswear untuk koleksi-koleksi terbarunya, saya masih penasaran dengan koleksi Madre yang sebelumnya disebutin ya. Karena kan kalau bahas Madre atau baju-baju yang koleksi seperti itu kayaknya megah gitu ya. Makanya saya pengen lihat wujudnya tuh seperti apa. Koleksinya yang ini ya? Maksudnya yang ini? Bebas. Nah, ini dulu yang Pesona putih. dengan warna putih. Ya, Nah, ini. bercakap banget koleksinya nih. Nah, ini ada berapa lapisan sih? Ini 1, 2, 3, ada 3. Ada 3 ya? 3. Ini berarti si Mas Kursian bikin baju ini spesial untuk yang Madre itu. Iya, untuk koleksi Madre ini memang saya spesial di motif dari Gorga ini ya. Itu motif Gorga yang saya aplikasikan dengan teknik embroidery. Ini ya, Iya, khususnya ya. betul. Dengan Dan di sini juga ada detail-detailnya. Iya, ada biddingnya banget, juga. Lalu saya untuk lebih menguatkan ininya desainnya, jadi saya kasih pita seperti ini. Diimprove lagi untuk lebih jadi abaya ya, lebih loose gitu. Enggak, karena memang untuk baju muslim. Jadi tidak terlalu banyak lakukan. Jadi memang bisa dipakai untuk muslim, bisa pakai untuk yang acara-acara resmi juga bisa ya. Iya, betul. Ya, ini salah satu koleksinya. Dan yang ini, kalau yang ini nggak pakai. Oh, ini lebih yang daily-nya ya. Ini printing sih. Oh, printing. Bukan embroidery. Jadi saya motifnya saya print seperti ini. Ini motif-motif gorganya dari sini. Oh, iya, semuanya sih. Itu sampai bawah semuanya. Bagus banget, mewah walaupun ini yang Lebih simpel sih karena buat kegiatan harian. Tapi tetap style lebih kelihatan eksklusif ya, Mas Kursian ya. Iya. Ini ada yang putih itu saya juga suka dengan yang biru ini. Yang biru ini. Agak sedikit beda ya, nggak pakai pita ya. Iya. Ini lebih simpel ya. Ini lebih simpel. Ini sebenarnya pakai pita juga ya. Cuma karena emang bisa dilepas sih pitanya. Oh, gitu? Iya. Oh. Gitu. Jadi kalau nggak suka ya dilepas. Kalau mau ya tinggal dipakai. Gitu. Ini juga Jadi motifnya. fleksibel nih viewers, kalau misalnya mau lebih formal lagi bisa pakai pita dengan ada yang kalung lebih. Tapi kalau bisa lebih simpel seperti ini. Ini total ada berapa koleksi waktu itu? Untuk Madre ini saya bikin 24 sih. 24. Iya, 24 koleksi. Jadi ada kurang lebih ya hampir 24, hampir 2 lusin gitu ya, Iya, dua betul. style ya. Ha. 12 yang seperti ini, 12 yang seperti ini. Iya. Agak sedikit beda. Ya fashionista, habis ini kita akan ngebahas ke Raya Menswear ya, tetap di Mix and Match. Ya, fashionista, ini dia sudah ada koleksi Raya Menswear dari Mas Kursian Karzai sendiri ya. Koleksi ini ada berapa yang dikeluarin untuk pria? Untuk pria itu ada 6 look sebenarnya ya. Tapi saya ada beberapa warna dari 6 itu gitu. Dan ini beberapa koleksinya nih fashionista. Kalau dilihat dibedain, ini ada yang motifnya, ini ada yang lebih ke polos Iya, ya, cuman betul. ada bordiran. Ada embroidery-nya. Embroidery-nya ya. Saya ambil yang ada embroidery-nya nih. Fashionista tuh. Nah, Ternyata yang baju ini cowok tuh bisa didesain lebih stylish ya. ya ini lebih formal ya karena saya menggunakan kerah Shanghai di sini, kemudian juga ada sentuhan embroidery-nya dengan motif Gorga tadi. Ya. Nah, yang ini beda ya tentu. Jadi ini saya lebih casual tanpa kerah dan untuk size-nya juga oversize. Lalu saya kasih embroidery di sini depannya dengan motif Gorga juga. Jadi nggak hanya untuk pas hari raya fashionista, kalau misalnya fashionista pakai untuk event yang lain atau untuk kondangan Iya, mungkin iya, ya bisa ya. betul. Dan ini juga yang beda juga. Ini juga Tuh. look like sebenarnya lebih simple ya, nggak ada tanpa ada capnya. Jadi nggak pakai kerah juga ini. Dan oversize juga. Ini sama. Ini kalau misalnya koleksi menswear kan warna juga agak-agak Agak aneh susah ya, ya agak kalau susah, iya. cowok ya. Ini Keluar. bisa dapat warna yang pas tuh gimana? Yang penting kita kalau untuk cowok itu jangan terlalu tajam ya warnanya ya, kecuali warna hitam itu. Tapi kalau untuk ini kan lebih soft ya, Lebih soft. lebih soft untuk bisa masuk semua warna kulit sih.
Dan ini yang untuk Nah, koleksi. ini untuk lebih untuk printingnya ya. Printingnya saya menggunakan signature dari Kursen Karjai. Ini logonya nih, Logonya. Fashionista tuh. Didesain sendiri, jadi kalau dari jauh tuh kayak motif ya. Iya, kayak Jadi motif. kayak motif. Betul. Ini yang lebih formal, ya ini lebih ke casual, ya. santai. Jadi karena memang pasar-pasarnya kan nggak selalu yang mature ya. Yang Jadi mature, ada juga anak muda juga untuk bisa pakai gitu. Itu juga ada accent kantongnya di sini. Ada kantongnya di sini. Tuh. Lucu nih, fashionista. Jadi koleksi menswear-nya walaupun untuk raya, tapi fleksibel, bisa dipakai untuk di momen-momen yang lainnya. Nah, habis ini kita akan lihat 3 koleksi yang akan saya pakai ya. Mungkin agak sedikit berbeda dari yang ini ya. Iya. Oke, tetap di Mix and Match. Fashionista berikut Markus akan lanjut melihat 3 rekomendasi busana dari Kursen Karzai. Nah, fashionista ini dia 3 koleksi yang sudah dipilih untuk saya pakai nanti. Oh, TD-nya ada 3 warna yang berbeda. Ini warnanya cukup menarik ya. Ya, ini warna Warna-warna marun ya. lebih ke Warna dewasa marun, juga, ya. warna lebih bisa dipakai untuk anak muda. Ini modelnya kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Iya, betul. Ada aksen di Ada aksen bordirnya bordir. dengan golga tadi. Ada aksen ini kamuflase aja sih. Kayak dasi gitu, model bawahnya. Kayak pocket gitu, itu bukan pocket ya. Tapi bukan pocket, hanya untuk aksen aja. Terus yang ini juga warnanya Nah, ini yang lebih casual juga. Tapi saya ambil warna hitamnya ya. warna hitam, warna netral. Heeh. Jadi kalau fashionista yang nggak terlalu suka Warna warna-warna favorit sih ini, warna hitam lebih itu. ke- Cowok-cewek bisa kan ya? Iya, bisa. Cowok bisa, cewek bisa. Ini yang Ini warna terakhir. nilainya nih. Ini warna Ini dia yang warna nilai yang nilainya. agak susah sih. Agak susah Dapatnya ya? warnanya. Tapi pas ya dapatnya ya. Dapatnya Ini, pas. Cocok banget fashionista kalau dipakai untuk para pria yang ingin tampil lebih beda dan pastinya tetap formal. Ini ada aksen Kursen Karzai di sini. Iya, Ini ada juga hanya aksen aja Ya, nggak? aksen aja ini. Gitu. Aksen aja dan ini ada embroidery-nya di sini. Belakangnya tetap sama. Begitu. Nah, habis ini kita akan lihat ya seperti apa koleksinya setelah saya pakai. Tetap di Mix and Match. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Markus akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.